Oke, pernah nggak sih kita berhenti sejenak dan benar-benar mikir, apa sih artinya jadi orang Indonesia? Kayaknya pertanyaan simpel ya, tapi jawabannya, wah, dalam banget. Ini tuh nyangkut soal paham kebangsaan, nasionalisme, dan yang paling penting, gimana kita bareng-bareng menjaga keutuhan negara kita, NKRI. Yuk kita kupas tuntas bareng-bareng apa sebenarnya makna di balik semua ini. Nah, sebelum kita lanjut lebih jauh, saya mau ajak Anda buat jawab satu pertanyaan ini, tapi jawabnya dalam hati aja. Coba, kalau ada skala dari 1 sampai 100, seberapa besar sih rasa cinta kamu buat NKRI? Udah dapat angkanya? Oke, simpan dulu ya jawabannya, karena nanti di akhir kita bakal lihat lagi, apakah angka itu bakal tetap sama, atau mungkin berubah. Kenapa sih saya nanya gitu? Soalnya, rasa cinta ke negara itu bukan cuma perasaan abstrak loh. Ini adalah sesuatu yang nyata yang jadi fondasi kita. Apalagi pas kedaulatan kita diuji. Contoh paling gampangnya ya kasus sengketa di perairan Natuna. Waktu ada kapal asing masuk ke wilayah kita, itu bukan cuma urusan TNI Angkatan Laut aja, tapi ini soal harga diri, soal rasa kebangsaan kita semua sebagai rakyat Indonesia yang lagi dipertaruhkan. Oke, biar pembahasannya runut, kita akan bedah topik ini dalam 5 bagian ya. Pertama, kita mulai dari ide besar bernama Indonesia. Terus kita lanjut mengenal paham kebangsaan. Ketiga, nasionalisme cinta tanpa benci. Keempat, menjaga batas wilayah NKRI. Dan terakhir yang paling penting, peran kita sebagai warga negara. Oke, kita masuk ke bagian pertama. Yuk kita mulai dari akarnya dulu. Soalnya Indonesia yang kita kenal sekarang ini, itu nggak tiba-tiba muncul gitu aja. Negara ini adalah sebuah mahakarya yang berdiri di atas pondasi ide-ide super besar dari para founding fathers kita. Coba deh kita bayangin sejenak. Suasana waktu sidang BPUPK dulu pasti tegang banget kan? Di tengah semua perdebatan soal kemerdekaan, ada satu pertanyaan yang super fundamental muncul. Bangsa Indonesia itu siapa sih sebenarnya? Apakah cuma orang Jawa atau orang Sumatera aja? Definisi dari pertanyaan inilah yang pada akhirnya bakal nentuin nasib kita semua. Nah, di tengah perdebatan yang panas itu, muncullah sebuah visi yang benar-benar jadi game changer. Sebuah ide cemerlang yang kita kenal sebagai paham kebangsaan. Dan arsitek utama di balik gagasan ini, nggak lain dan nggak bukan, Soekarno. Coba deh kita dengerin dan resapi baik-baik kata-kata Soekarno ini. Beliau nggak bilang bangsa Indonesia itu suku A ditambah suku B. Nggak sama sekali. Definisinya ini benar-benar revolusioner pada zamannya. Kata beliau, bangsa Indonesia itu ya semua manusia yang tinggal di seluruh kepulauan Indonesia. Dari ujung Sumatera sampai Papua, titik. Jadi batasnya itu bukan lagi soal darah atau suku, tapi peta wilayah. Ini sebuah konsep geopolitik yang jenius. Ini, ini keren banget kan? Artinya apa? Artinya, nggak peduli kamu dari Aceh, kamu dari Bali, dari Maluku, atau dari Papua, kita semua itu diikat jadi satu dalam sebuah identitas baru yang jauh lebih besar, bangsa Indonesia. Identitas suku kita tentu penting, tapi identitas kebangsaan inilah yang jadi payung besar buat kita semua. Oke, jadi kita udah punya konsep kebangsaannya. Tapi sebuah konsep kan butuh lem perekat biar kuat kan? Nah, lem perekat itulah yang kita sebut sebagai nasionalisme. Rasa cinta yang ngikat kita semua jadi satu bangsa. Tapi tunggu dulu. Hati-hati karena nasionalisme ini kayak koin. Ada dua sisi. Satu sisi baik, satu sisi lagi berbahaya. Kalau kita lihat definisi paling dasarnya di KBBI, nasionalisme itu ya simpelnya paham buat mencintai bangsa sendiri. Gampangnya gini deh, itu tuh perasaan bangga yang meledak-ledak pas timnas kita golin, atau rasa merinding pas dengar Indonesia Raya dikumandangkan. Nah, itu dia nasionalisme, rasa cinta sama budaya, masyarakat, dan negara kita. Nah, ini dia beda pentingnya. Nasionalisme yang sehat itu ibarat kita cinta banget sama keluarga kita, tapi kita juga tetap hormat sama keluarga tetangga. Kita bangga jadi orang Indonesia, tapi kita juga sadar kita adalah bagian dari warga dunia yang harus ikut jaga perdamaian. Nah, lawannya itu chauvinisme. Ini adalah cinta buta yang beracun. Paham yang ngerasa negaranya paling super dan nganggep sah-sah aja buat ngerusak atau ngerendahin negara lain demi kejayaan sendiri. Bahaya banget. Jadi kalau kita perhatikan tujuannya, nasionalisme itu fokusnya ke dalam, buat beres-beres rumah kita sendiri, bukan buat nyerang keluar. Tujuannya ya biar kita makin cinta sama tanah air, biar kita sesama warga bisa rukun, biar kita bisa nolak paham-paham ekstrim yang mau mecah belah, dan pastinya biar kita punya semangat rela berkorban buat jaga bangsa ini dari segala ancaman.
Oke, cukup teorinya ya. Sekarang kita lihat gimana semua konsep tadi bekerja di dunia nyata. Karena ide kebangsaan dan nasionalisme ini bakal langsung diuji di lapangan, terutama pas kita ngomongin soal menjaga setiap jengkal tanah dan air Indonesia. Jadi, balik lagi ke kasus Natuna tadi. Paham kebangsaan dan rasa nasionalisme inilah yang bikin kita semua, dari Sabang sampai Merauke, kompak ngerasa, "Woi, itu wilayah kita, jangan macam-macam." Nah, dukungan publik yang kuat kayak gini ngasih kekuatan luar biasa buat pemerintah dan militer kita. Ini bukti nyata kalau pertahanan negara itu bukan cuma tugas tentara, tapi urusan kita semua, seluruh rakyat Indonesia. Dan nunjukin rasa cinta ini nggak melulu harus dengan angkat senjata loh, bisa lewat hal-hal yang lebih sederhana. Misalnya, bikin poster dukungan kayak gini, atau sekedar nge-share informasi yang benar di media sosial tentang kedaulatan kita, atau bahkan cuma dengan ikut ngerasa bangga. Setiap aksi kecil yang nunjukin kita peduli, itu udah jadi wujud nyata nasionalisme. Nah, kita sampai di bagian terakhir. Dan mungkin yang paling penting dari semuanya. Gimana caranya kita membawa semua ide besar tadi ke dalam kehidupan kita sehari-hari? Apa sih yang bisa saya dan kamu lakukan mulai hari ini, mulai besok? Ternyata nasionalisme sejati itu kelihatan dari tindakan nyata, bukan cuma kata-kata. Mulai dari yang paling dasar deh, jadi warga negara yang baik dengan taat hukum. Nggak buang sampah sembarangan, bayar pajak. Terus naik level dikit, kita ikut lestarikan budaya bangsa, bangga pakai batik, dengerin musik lokal, lanjut lagi, dukung ekonomi dengan cinta produk dalam negeri. Dan puncaknya, tentu aja kesiapan kita untuk membela negara kalau dibutuhkan. Semua ini satu paket komplit, bukti cinta kita sama tanah air. Jadi, kita balik lagi nih ke pertanyaan di awal tadi. Tapi mungkin sekarang pertanyaannya udah bukan lagi seberapa besar cinta kamu buat Indonesia. Pertanyaan yang lebih penting adalah, gimana cara kamu menunjukkannya? Karena pada akhirnya, nasib bangsa ini tuh nggak cuma ditentukan oleh keputusan-keputusan besar di atas sana. Nasib bangsa ini ada di tangan kita. Di jutaan tindakan-tindakan kecil yang kita lakukan setiap hari. Jadi, apa aksi nyata kamu buat Indonesia hari ini?